Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang the fixed charge problem ya, atau masalah biaya tetap gitu ya. Nah, dalam banyak masalah linear programming yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, kita sudah memformulasikan fungsi objektifnya itu untuk memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya gitu ya. Jadi kita pilih salah satu ya selama ini gitu ya. Apakah mau memaksimasi, yaitu memaksimumkan profit misalnya, atau meminimumkan biaya gitu. Nah, pada setiap kasus ya, baik itu maksimasi maupun minimasi, biasanya di sana ada yang disebut dengan biaya per unit ya, atau keuntungan per unit gitu. Per unit apa? Per unit dari setiap variabel keputusan yang membentuk fungsi objektif. Jadi misalnya kalau kita bicara keuntungan ya, keuntungan untuk satu barang yang diproduksi gitu ya. Berapa keuntungan jika suatu produk diproduksi. Nah, itu biasanya untuk masalah maksimasi. Atau biaya produksi misalnya, berapakah biaya untuk memproduksi suatu produk gitu ya. Itu disebut dengan per unit cost ya, biaya satuan lah gitu ya, per setiap variabel keputusan, misalnya barang yang diproduksi atau barang yang dijual ya, kalau berhubungan dengan keuntungan gitu ya. Nah, akan tetapi pada beberapa kondisi gitu ya, nah keputusan untuk apakah itu memproduksi sebuah produk itu biasanya mengakibatkan ya, adanya suatu biaya yang disebut dengan lump sum cost ya, atau disebut juga dengan fixed charge ya. Apa? Ya, fixed charge itu biaya tetap. Jadi maksud biaya tetap itu apa ya? Terlepas berapapun, misalnya kalau dalam hal produksi ya, berapapun barang yang akan diproduksi, itu tuh ada biaya tambahan yang disebut dengan biaya tetap gitu. Biaya tambahan tuh misalnya meliputi apa ya? Misalnya mungkin biaya untuk instalasi mesin misalnya gitu ya. Misalnya ada sebut biaya instalasi mesin lah, kita sebut aja ya. Dalam biaya produksi itu ada disebut dengan biaya instalasi mesin. Terlepas si perusahaan itu mau memproduksi sebanyak 5 buah barang atau 100 buah barang, ketika produk itu diputuskan akan diproduksi, berarti kan mesinnya harus siap dulu ya kan. Ada yang disebut dengan biaya instalasi gitu. Itu biaya instalasi itu terlepas dari berapa banyak barang yang akan diproduksi oleh si perusahaan itu, biaya tetapnya itu tetap segitu gitu. Biaya instalasi mesin itu pokoknya sebelum memproduksi kan mesinnya harus oke dulu ya kan, terlepas biayanya berapa. Atau misalnya apa lagi, contoh lain, misalnya si perusahaan mau menjual produk gitu ya, kemudian dia memutuskan untuk membuka cabang baru ya, itu kan ada biaya sewa toko misalnya, sewa ruko ya kan. Dan yang namanya sewa ruko itu terlepas dari berapa banyak produk yang bisa dijual ya kan. Pokoknya sewa ruko itu per tahun sekian ya kan. Ya bicara keuntungan apa, keuntungan yang dihasilkan dari penjualan itu kan masalah lain ya, berapa banyak produk yang bisa dijual ya, itu kan masalah lain. Tapi ada biaya lain yaitu sewa ruko misalnya, itu biaya tetap ya, mau berapapun yang dijual pokoknya sewa ruko itu sekian. Nah, itu yang disebut dengan fixed cost, fixed charge ya, atau lump sum cost ya. Pokoknya terlepas dari tadi ya, produksinya berapa atau berapa banyak barang yang terjual, ada yang disebut dengan fixed charge gitu ya. Nah, itulah kira-kira contoh. Nah, atau di sini nih contohnya ya.
The following are some examples of fixed cost. Jadi di bawah ini adalah beberapa contoh tentang biaya tetap. Nah, misalnya ini the cost to lease ya, biaya untuk penyewaan atau rental atau pembelian beberapa peralatan ya atau bahkan kendaraan gitu ya yang dibutuhkan ya sebelum si perusahaan itu beraksi atau apakah itu memproduksi barang atau menjual gitu ya dalam hal keuntungan. Atau ada juga the setup cost ya. Setup cost itu ya mungkin termasuk biaya instalasi mesin misalnya, atau ada barang yang harus dibeli gitu ya agar mesinnya itu bisa berjalan gitu ya. Atau di sini ada cost to construct a new production line. Atau biaya untuk mengkonstruksi ya, atau mungkin ada yang harus dibuat dulu fasilitasnya sebelum nanti memproduksi gitu. Atau biaya untuk hiring additional personnel ya. Jika lo mau mencari sumber daya ya, pegawai baru gitu ya, itu kan mungkin ada biaya rekrutmen ya, misalnya iklan dan seterusnya gitu ya. Pokoknya biaya-biaya yang berhubungan dengan ya tidak ada hubungannya dengan berapa banyak produksi, berapa banyak yang harus diproduksi. Pokoknya ketika si perusahaan itu memutuskan ini diproduksi, berarti harus menyiapkan biaya rekrutmen pegawai, kemudian biaya instalasi, gitu. Pokoknya itu tetap gitu. Ini disebut dengan fixed charge ya, karena dia nggak berubah. Misalnya kalau industri makanan juga, bahan-bahan itu berarti itu fixed cost. Gimana industri makanan apa? Misalnya industri makanan, bahan-bahan itu kayak bahan-bahan pembuatan makanan itu fixed cost juga. Di sini lebih ke alat ya, lebih ke alatnya gitu. Kalau bahan itu lebih ke memang biaya produksi ya. Maksudnya gini, kalau si perusahaan itu memproduksi 100 unit ya, maka bahan-bahan yang disiapkan setara dengan 100 unit itu. Kalau si perusahaan membikinnya 50 ya berarti biaya bahan-bahannya juga lebih sedikit ya dari yang 100 ya kan. Jadi kalau biaya bahan baku misalnya atau material itu ada hubungannya dengan biaya yang banyaknya barang yang diproduksi gitu. Tapi kalau biaya tetap ini terlepas dari berapa banyak biaya banyaknya barang yang harus diproduksi, ini ada biayanya gitu. Kayak instalasi mesin misalnya sebut saja ya. Itu kan harus manggil tukang ahli misalnya sebelum mesin itu jalan gitu kan. Ya terlepas nanti si perusahaan itu bikinnya cuma 3 unit atau 10 unit kan pasti mesinnya harus tetap jalan dan biayanya tetap sekian gitu. Atau sewa gudang kah atau sewa ruko kah gitu kan, terlepas dari berapa banyak barang yang akan dijual pokoknya itu biayanya segitu gitu. Nah gitu ya, bisa membedakan antara mana yang fixed charge biaya tetap, mana yang bukan gitu. Oke, nah di sini kita akan coba lihat contoh aja, langsung ke contohnya. Di sini ada Remington Manufacturing ya. Jadi ini adalah sebuah perusahaan manufaktur namanya Remington. Dia sedang merencanakan siklus produksi berikutnya gitu ya. Jadi mungkin dia ada siklus tertentu lah, per 3 bulan misalnya dia akan memproduksi barang itu enggak tiap bulan tapi per 3 bulan misalnya, atau per 6 bulan bisa jadi ya. Jadi si perusahaan ini sedang merencanakan siklus produksi berikutnya, dan si perusahaan ini bisa memproduksi 3 produk ya, bukan akan ya, tapi bisa memproduksi 3. Artinya nanti keputusannya ada di perusahaan itu gitu, apakah 3-3-nya akan dibuat atau enggak gitu ya. Each of which must undergo, nah setiap produk yang akan yang bisa diproduksi itu harus melewati 3 tahapan. Ada machining ya, machining itu mungkin bisa pemotongan dan seterusnya lah, grinding, penggilingan, assembly operation, dan juga perakitan ya. Nggak tahu ini barangnya apa ya, pokoknya perakitan itu berarti kondisi akhir ya, misalnya bikin lemari gitu kan, yang namanya merakitnya itu dalam kondisi akhir gitu. Grinding itu ada penggilingan, pokoknya oke lah, anggap aja ini ada 3 tahapan lah ya.
Jadi kalau si perusahaan itu mau memproduksi barangnya, itu ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu machining, ada grinding, dan assembly operations ya. Nah, tabel di bawah ini merupakan ringkasan dari banyaknya jam dari 3 proses tadi ya, machining, grinding, and assembly yang dibutuhkan untuk setiap produk ya. Dan juga di sini ada total hours available ya, banyaknya jam yang tersedia. Oke, coba kita lihat dulu bagian pertama ya, ada hours required by ya. Jadi banyaknya jam yang dibutuhkan oleh ya, kalau perusahaan itu mau memproduksi produk satu ya, maka proses machiningnya itu 2 jam per satuan ya, per 1 unit produknya ya. Jadi untuk 1 unit produk itu butuh waktu 2 jam machiningnya. Kalau grindingnya butuh waktu 6 jam ya. Kalau assembly-nya butuh waktu 5 jam. Oke. Apa barang yang butuh diproduksi 5 jam? Assembly-nya bayangkan aja lah, mungkin bisa motor gitu atau alat elektronik gitu kan. Ya pokoknya ya kita terima aja lah, terlepas barangnya apa, pokoknya 3 tahapan itu beda-beda waktu yang dibutuhkan. Produk 2 juga beda-beda ya. Di sini machiningnya lebih lama 1 jam, mungkin karena masalah kompleksitas dan seterusnya gitu ya. Grindingnya dia bisa lebih cepat, assembly-nya bisa lebih lama 6 jam. Produk 3 machiningnya yang lebih lama, grindingnya 4 jam, assembly-nya 2 jam. Dan ini adalah banyaknya jam waktu yang tersedia oleh si perusahaan itu. Misalnya untuk melakukan proses machining ya, si perusahaan itu hanya mempunyai kapasitas produksi lah kita sebut ya, 600 jam. Di sini nggak disebutkan per hari, apa ini per hari atau per minggu ya. Ya bisa jadi per 1 siklus produksi ya. Jadi ya untuk siklus produksi itu mungkin butuh waktu 2 minggu misalnya. Berarti proses machiningnya ini 600 jam dalam 1 siklus itu ya. Kemudian 300 jam, 400 jam. Kenapa bisa beda-beda ya? Ini misalnya hubungannya dengan sumber daya ya. Apakah itu pegawai yang tersedia di perusahaan itu, atau bisa juga kapasitas mesin atau alat yang dipunya oleh si perusahaan itu. Nah, si departemen akuntansi atau keuangan lah dari si perusahaan itu sudah mengestimasikan bahwa setiap unit dari produk satu yang diproduksi ya dan memang terjual itu akan menghasilkan keuntungan sebesar ini $48 ya, keuntungan untuk produk satu ya. Setiap unit dari produk satu yang dibuat dan terjual keuntungannya $48 ya. Kalau produk 2 dan produk 3 itu $55. Produk 3 $50 ya keuntungannya. Akan tetapi, manufacturing a unit product 1, akan tetapi produksi sebuah unit dari produk satu itu membutuhkan namanya a setup operation ya. Ya biaya operasional lah ya sebelum diproduksi, sebelum mulai jalan gitu ya, ada biayanya. Entahlah instalasi, rekrutmen pegawai dan seterusnya, dan biayanya mencapai $1.000 untuk produk satu, $800 untuk produk 2 dan $900 untuk produk 3 ya. The marketing department, nah itu analisis dari bidang keuangan ya, departemen keuangan. Nah, sedangkan dari departemen marketing pemasaran itu meyakini bahwa mereka bisa menjual semua produk yang sudah diproduksi. Jadi dia punya keyakinan lah, pokoknya semua produk bisa terjual. Berapapun barang yang diproduksi, bidang marketing ini dia yakin 100% bisa menjual produknya. Akan tetapi, ini yang disebut biaya tetap tuh yang ini ya, yang 1.000 produk 1, 800 produk 2, 900 produk 3. Ini biaya tetapnya ya. Nah, oleh karena itu
si manajemen dari si perusahaan Remington tadi dia ingin menentukan mana sih the most probable mix of products ya. Mana produk-produk yang paling menguntungkan untuk diproduksi gitu ya. Apakah ketiga produknya harus diproduksi ataukah hanya beberapa saja, dan kalau diproduksi berapa banyak diproduksinya gitu ya. Untuk apa? Untuk memaksimumkan keuntungan gitu. Kan di sini the most profitable mix ya. Jadi produk mana yang paling menguntungkan untuk diproduksi. Kalau melihat gambaran masalahnya seperti ini gitu. Oke. Itu gambaran masalahnya. Nah, sebelum kita selesaikan, kita buat dulu ya dari sudut pandang matematis ya. Bagaimana modelnya gitu ya. Itu kan ada 3 produk ya. Jadi variabel keputusannya itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu X, kita simbolkan dengan X misalnya, XI, di mana XI ini adalah banyaknya produk I yang diproduksi. Karena produknya ada 3, berarti nanti ada 3X ya, X1, X2, dan X3 ya. Kemudian ada juga YI, di mana nilai Y ini bergantung pada nilai X. Kalau nilai XI-nya lebih besar dari 0, artinya si produk ke I itu diproduksi, maka nilai YI-nya ini 1 ya. Dan kalau nilai XI-nya 0, artinya si produk ke I itu tidak diproduksi sama sekali, maka nilai YI-nya ini 0. Jadi di sini kita bisa sebut bahwa YI ini nilainya biner ya, 1 atau 0, dan itu bergantung pada nilai X. Kalau perusahaan itu memproduksi produk ke I, maka 1 nilainya. Dan kalau tidak memproduksi maka nilainya 0. Karena nanti YI ini kita hubungkan dengan biaya tetap tadi. Gitu ya. Biaya tetap. Kan biaya tetap itu kalau memang perusahaan itu memproduksi suatu produk, maka akan dikenakan biaya tetap sekian, gitu kan. Jadi di sini si YI ini bergantung pada nilai X ini. Kalau dia memproduksi berarti ini kondisinya lebih besar dari 0, meskipun memproduksinya 1 gitu ya. Meskipun memproduksinya 1 tetap akan dikenakan biaya tetap. Tapi tentu nanggung ya kalau biayanya lebih besar daripada, masa memproduksinya cuma 1, ini biaya instalasi udah gede-gede gitu kan. Yang diproduksi cuma 1 gitu kan. Kayak gitu, itu kan kayak buang-buang duit gitu kan. Nah, kira-kira gitulah gambarannya tentang variabel keputusan ya. Ada 2. Jadi yang satu ini bernilai biner, integer, nilai X ini integer karena berhubungan dengan berapa banyak barang yang diproduksi gitu. Kan gak mungkin desimal ya, 5,5 misalnya ya, ini bilangan bulat, integer. Dan yang kedua, YI ini adalah bilangan biner ya, 1 atau 0 gitu. Oke. Nah, apa itu fungsi objektifnya? Fungsi objektifnya itu kita mau memaksimumkan apa? Kita mau memaksimumkan keuntungan di bagian pertama. Ini ada 2 bagian ya. Yang pertama kita mau memaksimumkan keuntungan. 48 ini apa? Tadi di soal 48 ini adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh si perusahaan untuk setiap barang yang diproduksi ya. Keuntungan dari hasil penjualan ya pastinya $48. Jadi kalau nilai X1 ini 5 ya, keuntungannya tinggal 48 kali 5 gitu ya. Nah, di sini ada sedikit yang berbeda dengan model-model yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada tanda minus. Dan minus ini dihubungkan dengan variabel Y, di mana Y ini sebenarnya variabel biner ya untuk masalah biaya tetap tadi, fixed charge ya. Jadi di satu sisi yang plus-plusnya ini kita mau memaksimumkan keuntungan,
Yang minus-minusnya ini kita mau meminimumkan biaya, gitu, meminimumkan biaya yang dihasilkan dari memproduksi barang, dimana fix cost itu. Kan ini, coba lihat, kalau Y1 nya 1 nih, artinya si perusahaan itu memproduksi produk 1, maka ini akan terjadi pengurangan $1.000. Gak cuma untung gitu, dia harus mengeluarkan uang loh $1.000 gitu ya. Kalau si perusahaan memutuskan untuk memproduksi XI ya, untuk memproduksi produk ke 1. Begitupun kalau si perusahaan itu memutuskan untuk memproduksi produk 2 atau Y2-nya ini nanti sama dengan 1, maka di sini akan ada pengurang minus 800. Jadi keuntungannya nggak untung-untung banget, maksudnya harus dikurangi biaya yang harus dikeluarkan. Terus biaya produksinya di mana? Di sini asumsinya 48 ini adalah keuntungan bersihnya. Ini sudah melalui pengurangan biaya produksi gitu. Biaya produksi di sini nggak dilibatkan, hanya sekedar biaya tetap tadi ya. 48 ini adalah keuntungan bersihnya ya. Pendapatan sudah dikurangi biaya produksi dan keuntungannya segini. Oke. Nah, ini ada perbedaan ya dengan model sebelumnya. Kan model sebelumnya tuh apakah memaksimumkan keuntungan saja atau meminimumkan biaya. Di sini kita gabung. Cuma yang meminimumkan gak mungkin pakai plus, tapi pakai minus gitu. Oke, karena ini masalah maksimasi. Nah, itu kira-kira gambaran. Sekarang constraint-nya apa? Constraint-nya itu berhubungan dengan kapasitas produksi dari si perusahaan itu ya. Atau berhubungan dengan 3 tahapan produksi, ada machining, grinding, dan assembly ya. Masih ingat tadi untuk proses machining produk 1 itu butuh waktu 2 jam, makanya di sini 2 gitu ya. Kalau machining produk 2 3 jam, machining produk 3 6 jam, dan maksimum jam dari proses machining yang tersedia di perusahaan itu 600 jam. Jika ditotalkan harus kurang dari atau sama dengan 600. Begitupun proses grinding, penggilingan, dan juga perakitan ya, assembly. Kemudian constraint berikutnya, kita juga harus memastikan bahwa nilai XI ini harus lebih besar dari 0, gak boleh negatif, dan bilangan bulat, integer ya. Karena ini berhubungan dengan banyaknya barang yang diproduksi ya. Gak mungkin bilangan real. Kemudian yang terakhir, yang terakhir, masih ada di bawah ya. Nilai Y ini harus biner ya. Kita kemarin masih ingat ya bagaimana cara men-setting agar variabel keputusannya itu biner dan juga integer ya. Nah, ada satu constraint tambahan yang disebut dengan linking constraint ya, atau kendala untuk menghubungkan antara variabel X dan Y. Masih ingat kan variabel Y yaitu nilainya bergantung pada nilai X tadi ya. Kalau nilai X-nya lebih besar dari 0, maka nilai Y1-nya 1 kan gitu ya. Nah, gimana nulis kondisi if else kayak gitu tapi dalam notasi matematik gitu ya. Kan kalau kayak if else gitu kan biasanya dalam pemrograman oke gitu ya. Tapi gimana menulisnya dalam notasi matematik gitu ya. Nah, kita bisa menuliskannya dengan pertidaksamaan seperti ini. Ya, coba lihat yang pertama dulu ya. X1 kurang dari atau sama dengan M1 kali Y1. Di mana M di sini adalah bilangan konstan yang merepresentasikan an upper bound, batas atas dari nilai X1 di sini. Gitu ya. Atau kalau kalian pernah belajar di riset operasi, ada yang disebut dengan Big M. Pernah belajar nggak Big M? Big M itu kan angka yang besar
untuk apa namanya, ya biasanya gini, kadang M itu ditentukan sebesar-besarnya agar solusi optimalnya itu tidak memilih sel tersebut, maka kita sebut big M misalnya. Ya di sini juga mirip seperti itu gitu ya. Misalnya gini, abaikan dulu M itu apa ya. Misalnya gini, M1 nya kita set besar ya, misalnya 1000 aja ya. Kayaknya nggak mungkin deh si perusahaan ini memproduksi XI itu sampai 1000, makanya kita tentukan 1000 gitu. Pokoknya suatu nilai yang bebas yang membuat si X1 itu kayaknya nggak mungkin sampai segitu. Terserah mau 1000 mau 100.000 gitu. Seandainya si perusahaan itu tidak memproduksi X1, berarti kan ini 0 ya. Dan kalau X1 nya 0, maka si Y1 ini si Y1 ini juga akan 0, ya kan? Atau di sini 0 kurang dari atau sama dengan 0. Artinya masih berlaku lah constraint ini. Dan kalau misalnya si perusahaan itu memproduksi barangnya 100, misalnya X1-nya 100, berarti si Y1 di sini akan bernilai misalnya biner ya, 1 kali 1000 ya, berarti 100 kurang dari sama dengan 1000 gitu. Artinya apa? Artinya constraint itu masih terpenuhi meskipun ya terlepas si perusahaan itu memproduksi atau enggak, X1 nya ini terlepas 0 atau lebih dari 0, constraint ini itu berlaku gitu ya. Begitupun X2 dan X3 ya. Cuma di sini di buku ini ya menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai dari big M tersebut agar nggak terlalu besar katanya, agar nggak terlalu besar. Caranya itu sebenarnya caranya itu lihat di tabel ini ya. Seandainya si perusahaan itu memproduksi hanya produk satu aja ya, berarti batasan maksimumnya itu berapa sih? Ini 600 dibagi 2 jam itu kan 300 unit ya. 300 unit yang bisa diproduksi oleh si perusahaan itu. Kemudian ini 300 dibagi 6 itu kan 50 ya. 50 barang, 50 unit. Terus kalau 400 dibagi 5 80 ya. Jadi ini 300, ini 50, ini 80. Gak mungkin keputusannya itu yang 300. Kenapa? Karena grindingnya gak akan memenuhi ya. 300 dibagi 6 itu kan 50. Maksimum unit yang bisa di grinding itu hanya 50. Makanya kita mencari nilai minimum dari pembagian antara 600 dengan 2, 300 dengan 6, dan 400 dengan 5 gitu. Cari minimumnya, itulah maksimum dari nilai X1, yaitu 50 unit yang bisa diproduksi. Nah gitulah kira-kira ya. Nah di sini nih 600 dibagi 2 300, 300 dibagi 6 50, 400 dibagi 5 80. Kita pilih yang minimumnya, nggak mungkin memproduksi 300 karena proses grinding dan assembly-nya nggak akan cukup gitu. Oke, machiningnya bisa sampai 300, tapi kan kapasitas grinding sama assembly-nya nggak bisa sampai 300 gitu. Makanya ini sebenarnya dalam rangka menentukan berapa sih batas atas dari nilai X1, yaitu 50 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, seandainya si perusahaan itu hanya memproduksi produk 2, ya dibagi aja gitu ya. Dengan ini kolom yang kedua, ini dibagi ini dibagi ini, cari yang minimumnya, itulah maksimum produksi untuk X2 gitu. Nah, akhirnya muncullah ini gitu ya.
Jadi dari mana sih ini 50? Nah, ini adalah maksimum dari nilai X1 ya. Maksimum produk 1 yang diproduksi. Dari mana tadi caranya ya? Dari mana ini 67 maksimum produk 2 yang diproduksi. Dari mana 75 maksimum dari produk 3 yang diproduksi. Kenapa ini ada tanda minus? Karena si BGM-nya dipindahin ke kiri ya. Di ruas kanan dibiarkan 0 gitu ya. Ini dipindah ke kiri, di ruas kanan dibiarkan 0. Oke. Nah, ini adalah model utuh dari masalah tadi ya, apa itu fungsi objektifnya, kemudian constraint-nya. Nah, sekarang kita coba selesaikan menggunakan Excel ya. Nah, ini adalah silahkan kalian buat tabel seperti ini. Di sini saya juga sudah membuat ya. Oke. Nah, di sini dijelaskan di bagian bawah ya, bagaimana cara mengatur sel B16, E11 dan F8. Ini ada rumusnya, kemudian nanti tinggal copy ke sel mana aja gitu ya. Nah, di sini udah saya buat ya. Yang warna kuning ini adalah variabel keputusan ya, X, ini X, kemudian ini Y, dan yang warna orange ini adalah sel untuk fungsi objektif. Dan kalau kita klik solve, nah di sini total profitnya itu yang orange, kemudian variabel keputusannya ada 2. Kalau di saya ini dipisahkan oleh titik koma ya. Kalau di soal itu pakai koma ya kalau nggak salah. Mana? Nah ini ya. Nah, jadi di sini kan pakai koma ya. Nah, ini tergantung Excelnya ya, settingan Excelnya. Jadi untuk memisahkan antara part 1 sama part 2-nya pakai apa gitu ya. Kalau di Excel saya itu pakai titik koma. Jadi di sini pakai titik koma ya. Kemudian constraint-nya apa aja? Ini ada yang harus di set biner. Pokoknya ikuti aja ini ya. Yang ini tuh berhubungan dengan ini ya. Ini banyaknya jam yang dipakai harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas produksi ya. Kemudian B16 sampai D16 kurang dari 0 itu yang ini ya. Itu yang dari mana? Itu tuh dari yang ini. Nah, yang ini nih. Ini kan harus kurang dari atau sama dengan 0 ya kan. Dimana sel untuk menghitung ini didapat dari yang 16 atau jangan situ ya. Nah, ini nih. Yang ini nih, linking constraint ya. Ini nilainya harus kurang dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena di sel ini tuh udah kita atur untuk menghitung ini. Nah, gitu. Oke. Constraint berikutnya B5 sampai D5 harus integer ya, karena di sini ada syarat mana yang harus integer ya, nilai X ya. Kemudian ada yang harus diset lebih besar dari 0 karena nilainya harus positif ya. Yang ini nih XI lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini yang E, yang ini bahwa jam yang digunakan harus kurang dari atau sama dengan kapasitas produksi. Nah, kalau kita coba selesaikan, ini maksimasi ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dan hasil ini menunjukkan bahwa si perusahaan itu tidak harus memproduksi produk 1 ya. Yang diproduksi oleh perusahaan itu harusnya produk 2 dan produk 3. Itu sebanyak 56 unit produk 2 dan 32 unit produk 3. Dan dengan memproduksi kedua produk ini dengan jumlah segini, si perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 2.980 gitu ya. Ini adalah keuntungan bersihnya. Kalau mau coba-coba ini ganti aja, misalnya ini pakai 2 ya, tapi ini harus di
refresh. Nah, biayanya lebih besar, ya kan? Tadi kan 2.900-an ya. Ini kalau seandainya produk satu dibuat nih dengan 2 atau ditukar deh, ini misalnya 56 ya, ini 0. Nah, ini diklik 2 kali, enter lagi 2.500. Cuma sini ada constraint yang ini nggak berubah ya. Ini harus di refresh nih. Lihat nih. Jadi kalau memutuskan produk satu yang dibuat 56, di sini ada constraint yang melanggar ya. Nih, proses grindingnya 464 jam. Sedangkan yang tersedia hanya 300. Jadi ini melanggar constraint. Makanya di sini nggak dipilih 56 ini, atau kita turunkan misalnya 30 ya. Nanti kita lihat berapa. Nah, ini juga tuh. Kalau produk 130 ini melanggar constraint ya, karena yang tersedia hanya 300 jam. Jadi intinya nilai optimalnya itu yang tadi gitu ya. Yang gak mungkin kita coba-coba kayak barusan ya. Biarlah matematik dan komputer ya yang menyelesaikan masalah ini gitu. Dan solusi optimalnya adalah ini.